Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali Tafsir Al-Misbah bisa menemani Anda dalam indahnya bulan suci Ramadan ini. Saya Hilbram Dunar, tentunya dari studio Metro TV Manulife. Dan tentunya kalau kita berbicara mengenai Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tamu kita kali ini adalah Soraya Larasati. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Quraish? Insya Allah, insya Allah. Tapi sabar dulu, Iya. kita dengarkan dulu. Kali ini Pak Quraish akan masih membahas mengenai seperti episode kemarin, surah An-Naml ini bercerita tentang sekumpulan semut. Tapi kali ini dimulai dari ayat ke-15, Pak. Oke. Silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang Nabi Musa dan apa yang beliau alami ketika dalam dua tanda petik berbicara, Allah berbicara kepadanya. Kali ini ayat 15 akan menguraikan tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu ayahnya Nabi Sulaiman. Sementara pakar berkata beliau wafat 1626 sebelum Masehi. 1626 sebelum Masehi. Atau jadi sudah 4000-an tahun. 4000 tahun yang lalu. Oke. Nabi Sulaiman wafat 1597 sebelum Masehi. Baiklah. Tidak ada masalah. Di sini dikatakan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah menganugerahkan Daud dan Sulaiman ilmu. Ilmu yang banyak. Ilmu apa itu? Tidak dijelaskan. Ada yang mau merinci ilmu menyangkut pengelolaan negara. Bisa. Karena keduanya adalah raja. Ada lagi yang berkata, enggak, itu ilmu yang berkaitan dengan bahasa binatang. Oh iya. Ya toh? Iya. Oke. Sulaiman, Bisa ya. jadi juga. Mungkin akan lebih bagus kita tidak usah menentukan. Yang jelas mereka berdua dianugerahi Allah ilmu. Lalu keduanya berkata, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kami atas banyak dari hamba-hambanya yang mukmin. Kita lihat ini kata-kata ini. Walaupun Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dianugerahi ilmu yang begitu banyak, yang bisa jadi hanya sedikit orang yang tahu, tapi dia tidak membanggakan diri dengan berkata, saya telah diberikan ilmu yang tidak diberikan kepada orang lain. Benar-benar. Dia rendah hati ya. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kami, memberikan kami keistimewaan atas banyak. Dia juga tidak berkata atas kebanyakan. Karena banyak itu berbeda dengan kebanyakan. Kalau 10 jumlahnya, Anda peroleh 3 itu sudah banyak. Iya. Ya toh? Iya. Nah, tapi kalau Anda peroleh 6 itu baru kebanyakan. Iya. Ya kan? Lebih berarti. Iya, lebih. 4 belum kebanyakan. Iya. 5 masih sama. 6 baru kebanyakan. Kebanyakannya. Tidak. Rendah hatilah dan yang terpenting bersyukurlah memperoleh sesuatu dari Allah. Ini padahal ini orang-orang hebat nih. Orang-orang luar biasa ya. Baru dia katakan wa warisa Sulaimanu Daud. Setelah meninggalnya Daud, Nabi Sulaiman mewarisi ayahnya, mewarisi kekayaannya. Baru Nabi Sulaiman berkata kepada masyarakatnya, ya ayyuhan nas ulimna mantiqat thair. Wahai seluruh manusia. Maksudnya dia punya rakyat, kami telah diajarkan oleh Allah bahasa burung. Dan kami telah dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya ini adalah anugerah yang sangat jelas. Kita lihat ini, mantiqat thair. Bahasa itu bisa dalam bentuk ucapan.
Anda berbahasa Inggris, Anda berbahasa Arab. Bisa juga tidak dalam bentuk ucapan. Ada bahasa tubuh. Iya. Tidak ada suaranya. Iya. Apa yang dimaksud bahwa Nabi Sulaiman diajar bahasa burung? Ada yang berkata bahwa bahasa itu kicauannya, Suaranya. suaranya. Suara burung ini bisa bermacam-macam. Iya. Dan mereka bisa berkomunikasi melalui suaranya. Nabi Sulaiman faham itu. Baru dikatakan, kami telah dianugerahi segala sesuatu. Memang dia dianugerahi segala sesuatu? Tidak. Banyak, ya kan? Iya. Tapi kenapa dia berkata segala sesuatu? Dia bohong? Enggak. Tidak mungkin. Apa maknanya? Saya ingin beri Anda contoh. Ada pahlawan kita yang gugur, katakanlah. Saya bisa berkata, dia telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk negara. Iya. Apa seluruhnya untuk negara? Tidak. Tidak. Itu untuk menggambarkan banyaknya yang dia berikan. Kalau saya beri Anda sebahagian dari harta saya, lantas Anda mau bersyukur, Anda berkata, Anda telah memberikan kepada saya seluruh kebutuhan saya. Iya. Kalau Anda tidak bersyukur, Anda berkata, waduh baru sebagian yang Anda kasih. Iya. Ya. Nggak puas gitu ya. Nggak puas kan? Benar. Syukur itu adalah menerima yang sedikit tapi menganggapnya banyak. Dan memberi yang banyak tapi menganggapnya sedikit. Kalau ada seorang suami kasih istrinya sudah banyak. Dia, aduh kok sedikit sekali ini, itu dia tidak syukur. Istrinya berarti? Iya, istrinya tidak syukur. Iya. Tetapi di sisi lain, kalau ada suami sudah memberi banyak, lantas dia masih menganggap sebenarnya ini sedikit, belum apa-apa. Dia syukur atau tidak? Bersyukur. Itu syukur. Itu hidup begitu. Anggaplah pemberian orang itu banyak, walau sedikit. Dan anggaplah pemberian Anda itu sedikit, walau sudah banyak. Nabi Sulaiman berkata, kami telah dianugerahi segala sesuatu. Sebenarnya sudah banyak ya Allah ini. Dia bersyukur. Sesungguhnya ini adalah anugerah yang sangat jelas. Baru dia mulai cerita. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dan dihimpunlah untuk Nabi Sulaiman tentara-tentaranya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung. Jadi ada tentaranya dari jin, ada tentaranya dari manusia, ada tentaranya burung. Sebenarnya ada yang lebih dari itu. Pasti ada kudanya. Oh iya. Oh iya. Ya toh? Iya. Zaman perang. Tetapi tiga ini, jin, manusia, dan burung, itulah yang diceritakan di sini. Walau sebenarnya ada lagi yang lain. Walau sudah ada yang lain. Oke, kita tahan dulu Pak Quraisy. Oke, kita tahan Kalau dulu. seperti apa? Tentaranya adalah jin, manusia, dan burung. Kira-kira lebih lanjut seperti apa? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Dan supaya saya bisa mengamalkan amal soleh yang kamu ridhoi. Ini beda. Ada amal yang diterima Tuhan, ada amal yang diridhoi Tuhan. Oh. Tadi pada segmen sebelumnya Pak Quraisy menceritakan tentang bersyukur. Lalu juga dijelaskan mengenai tentara yang pasukannya terdiri dari jin, manusia, dan burung. Lebih lanjut seperti apa silahkan Pak. Iya, di sini diceritakan bahwa tentaranya dihimpun. Ada jin, ada manusia, ada burung, tentu ada yang lain. Tentara-tentara yang dihimpun itu dibawa satu komando teratur. Jadi dikatakan
kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Jadi dihalangi untuk pergi ke tempat lain. Jadi itu berarti teratur tentaranya. Teratur. Baru Nabi Sulaiman berjalan menuju melihat tentara-tentara itu. Dalam perjalanannya dia melalui suatu lembah yang dihuni oleh semut-semut. Ini mulai semut nih diceritakan. Tiba-tiba salah satu semut itu berkata kepada semut-semut yang lain. Semut punya masyarakat. Dia punya pimpinan. Ini pimpinannya yang berkata apa? Ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuklah di tempat-tempat tinggal kamu. Bisa jadi semut-semut ini ada di daratan, di tanah. Dia disuruh masuk ke dalam tanah. Kenapa? Dia katakan, la yuhatmannakum Sulaiman wa junuduhu. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak-injak kamu. Oh iya. Tapi lihat, ini wahum la yash'urun, menginjak-injak kamu tanpa mereka sadar bahwa kamu ada. Ini sangka baik atau buruk? Sangka baik. Sangka baik. Sangka baik. Kalau dia injak kamu itu karena dia tidak sadar. Binatang pun bersangka baik. Iya kan? Jangan lantas ini Anda upayakan, tinggalkan pikiran negatif. Selalulah berpandangan positif. Anda bertemu Anda melihat satu orang kenalan Anda, dia tidak tegur Anda. Kalau Anda berpandangan negatif, Anda akan berkata apa? Dasar sombong. Iya. Kalau berpandangan positif, pasti mungkin dia Nggak lagi ada masalah. Iya, atau mungkin apa. dia lagi ada masalah. Mungkin dia melihat. tidak lihat saya dan sebagainya. Berpandangan positif lah. Binatang pun bisa berpandangan positif. Wahum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka dia tersenyum. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar ucapannya. Atau akibat mengetahui ucapannya. Dia ngerti dong bahasa binatang ini. Baru wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Melihat pengetahuan ini, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ilhami saya. Beri saya kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Dan jadikan saya mampu untuk melakukan amal-amal yang baik yang Kamu ridhai. Dan masukkan saya berdasar rahmat-Mu dalam kelompok orang-orang yang saleh. Mari kita lihat sekarang ini. Ya Allah, beri saya kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Terlalu banyak. Saya belum tentu bisa bersyukur. Dan yakinlah bahwa kesyukuran kepada nikmat Allah itu juga berkat bantuan Allah. Subhanallah. Beri saya kemampuan untuk mensyukuri. Kalau saya tidak diberi kemampuan, Gak bisa. tidak bisa. Iya. Jadi mohonlah kepada Allah, ya Allah, saya mau syukur. Itu ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Daud disuruh bersyukur, terus beliau berkata, bagaimana saya bersyukur kalau kamu tidak bantu saya bersyukur? Baru dijawab oleh Tuhan, kalau begitu kamu sudah mengerti syukur. Kita beribadah juga begitu. Apa itu? A'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ya Allah, bantu aku supaya aku bisa bersyukur. Godaan terlalu banyak kan? Betul. Apapun. Kita lanjutkan. Wa an a'mala salihan tarda. Dan supaya saya bisa mengamalkan amal soleh yang kamu ridhai. Nah, ini beda. Ada amal yang diterima Tuhan, ada amal yang diridhai Tuhan. Oh. Iya. Anda pergi umrah sunnah.
punya uang, keluarkan uang. Anda membantu orang yang butuh. Yang mana yang disukai Allah? Dua-duanya baik. Dua-duanya disukai. Dua-dua. Tapi yang mana yang lebih disukai? Membantu, Itu tardah. diridhoi. Diridhoi. Saya beri contoh yang lain. Si A lulus dengan angka 6. Si A lulus dengan angka 9. Yang mana yang lebih disukai? Yang 9. 9. Dua-duanya lulus. Dua-duanya lulus. Ya Allah, anugerahi saya kemampuan beramal yang soleh yang kamu ridhai. Bukan sekedar yang kamu terima. Betul. Banyak pilihan. Auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, saya punya anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hati. Anugerahi anggota tubuh saya ini kemampuan untuk mengamalkan amal-amal yang baik yang kamu sukai. Jangan sampai tangan saya memukul orang. Iya. Itu doa. Ini kan doa yang ini ya. Kalau di doa di surat Al-Ahqaf itu dilanjutkan, dan jadikan kebajikan itu mengalir kepada anak cucu saya. Jangan cuma saya. Iya. Jadi doakanlah orang tua Anda yang telah mendidik Anda dan Anda menjadi baik karena keterlibatannya. Itu ada ungkapan berkata begini, kalau Anda ada satu anak yang sukses, jangan anggap dia yang sukses. Orang tuanya yang sukses mendidik dia. Ya kan? Subhanallah. Kalau ini saya nih, apalagi orang tua Anda yang mempersiapkan segala sesuatu, paling tidak mendoakan Anda. Nah, ini doanya Nabi Sulaiman. Dan masukkanlah aku berdasar rahmatmu. Jadi kita mohon rahmat Allah. Masukkan aku ke sorga bukan karena amalku. Itu sebabnya ada dikatakan, kalau Anda berhubungan dengan Allah, jangan mengharap keadilannya, tapi harap rahmatnya. Bedanya gimana, Pak? Kalau adil, dia akan perlakukan Anda dengan baik, sesuai dengan kebaikan Anda. Ya. Dia akan menghukum Anda dengan wajar, sesuai dengan kesalahan Anda. Tapi kalau dengan rahmatnya, dilebihkan. Lebih. Ini orang berdosa nih, banyak salahnya nih. Tapi kesian ya, ampuni aja dia. Karena itu dikatakan, saya lebih mengandalkan rahmat Tuhan dari amal saya. Saya lebih mengandalkan rahmatnya daripada keadilannya. Kalau Tuhan mau perlakukan kita secara adil, waduh, banyaknya dosa kita. Iya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Baru wa tafaqqadat tayr. Dia melakukan inspeksi tadi. Dia cari mana burung. Faqala, maka dia berkata, mengapa saya tidak lihat burungnya? Burung hudhud. Apakah dia pergi untuk suatu hal yang wajar atau dia tidak hadir di sini untuk suatu hal yang tidak wajar? Saya pasti akan menyiksa dia dengan siksaan yang pedih, atau saya akan sembelih dia, kecuali kalau dia datang membawa bukti yang benar tentang sebab ketidakhadiran. Adil ya? Ya. Ya. Ada ancaman, ada tidak. Famakatha ghairu ba'id. Maka dia berdiam tidak lama. Boleh jadi burung pergi tidak lama datang. Boleh jadi Nabi Sulaiman setelah lihat itu tidak datang. Tapi tidak lama kemudian datang burung. Maka burung berkata, saya telah mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Subhanallah. Oke, tahan dulu di situ Pak Quraish. Subhanallah. Saya mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. ketahui. Kata burung kepada Nabi Sulaiman. Seperti apa kita akan bahas sebentar lagi, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Tidakkah pantas mereka itu sujud kepada Allah yang, dengar kata-kata hudhud burung itu, yang mengeluarkan yang tersembunyi walaupun di seluruh langit dan bumi.
Anda menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram, Pak Quraish, dan juga Soraya di sini. Makin menarik pembahasan kita kali ini. Tadi Pak Quraish di saat-saat sebelum break menceritakan tentang Nabi Sulaiman yang sedang inspeksi lalu mencari kemana burung. Tak lama kemudian burung datang dan berkata bahwa saya tahu sesuatu yang tidak kamu tahu. Apa ini Pak Quraish? Penasaran ya. Iya. Satu dulu, jangan pernah beranggapan bahwa yang kecil tidak mempunyai pengetahuan yang tidak melebihi pengetahuan yang besar. Oh iya. Iya. Jangan menganggap burung hudhud, burung merpati yang kecil ini, itu jangan menganggap dia tidak mempunyai pengetahuan yang Anda tidak tahu. Jadi burung ini, saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Saya datang, dan ditanya, saya datang dari negeri Sabak. Sabak itu di Yaman. Yaman. Nah, saya datang dari negeri Sabak membawa berita penting yang meyakinkan. Jadi bukan isu, berita penting dan meyakinkan. Apa itu? Aku menemukan di sana seorang perempuan yang menguasai mereka. Ratu menguasai masyarakatnya. Iya. Dan aku wa utiyat min kulli syai', dan dia dianugerahi segala sesuatu. Kekuasaannya begitu besar, semua tunduk kepadanya. Dan dia memiliki singgasana yang sangat besar. Jadi ini menggambarkan dia punya kekuasaan. Dia wajadtuha, aku menemukan wanita itu bersama kaumnya sujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Setan telah menghiaskan buat mereka amal-amal mereka, sehingga hiasan setan itu menjadikan mereka terhalangi dari jalan, sehingga mereka tidak melaksanakan tuntunan Allah. Maksudnya apa? Ini perempuan, ini ratu berkuasa penuh, masyarakatnya taat penuh kepadanya, tapi mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Tidakkah pantas mereka itu sujud kepada Allah yang, dengar kata-kata hudhud, burung itu, yang mengeluarkan yang tersembunyi walaupun di seluruh langit dan bumi. Kita lihat, dia mau nyinggung secara halus Nabi Sulaiman. Hai Nabi Sulaiman, boleh jadi kamu mau bunuh saya, kan? Iya. Boleh jadi kamu mau siksa saya. Itu rahasia antara kamu dengan dia. Tapi Tuhan tahu. Tuhan mengetahui yang nyata, Tuhan mengetahui yang rahasia, dan Tuhan juga mengetahui apa yang lebih rahasia. Walaupun Anda pendam di hati Anda, bahkan walaupun Anda sendiri sudah lupa. Ya. Nah, itu. Dia yang mengeluarkan apa yang tersembunyi baik di langit dan di bumi, dan dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allahu la ilaha illahu huwa rabbul arsyil azim. Maka kata Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dia yang maha, dia pemelihara dan pemilik singgasana yang maha agung. Maka Sulaiman berkata, kami akan lihat apa kamu berkata benar atau kamu bohong. Cobalah antar suratku ini kepada mereka. Burung membawa surat dari dulu itu sampai sekarang mungkin sudah berkurang sekarang, apalagi setelah ada email, orang tidak pakai burung, tidak pakai kantor pos lagi. Ya. Iya. Tapi dulu itu burung. Dari 4.000 tahun yang lalu. Dari 4.000 tahun yang lalu, surat menyurat melalui burung, diikat di kaki ininya atau ditaruh di sayapnya atau ditaruh di mulutnya. Kalau jaraknya dekat, suratnya ditaruh di mulutnya. Kalau jaraknya jauh, itu diikat. Baru dia nanti hinggap, orang buka itu. Itu dari dulu. Nabi Sulaiman pakai ini. Maka berangkatlah kamu membawa suratku ini, lalu letakkan itu di hadapan mereka, lalu, wahai burung, kamu menghindar dari mereka, tetapi melihat dari jauh. Jadi dia letakkan itu, baru dia terbang, dia melihat, maka perhatikanlah apa yang mereka perbincangkan. Qalat, dia cerita apa yang diperbincangkan. Qalat, ya ayyuhal malu, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai masyarakat
wahai orang-orang yang ada di sekelilingnya, stafnya dan sebagainya, sungguh telah diletakkan, telah dijatuhkan kepadaku suatu surat yang amat indah. Apa isi surat itu? Sesungguhnya itu dari Sulaiman. Suratnya. Dan isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Isinya itu aja. Isinya Bismillahirrahmanirrahim itu sudah dikenal jauh sebelum turun Al-Quran. Buktinya kan di sini. Iya. Itu berbeda, saya pernah berkata di dalam salah satu episode bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu baru diajarkan kepada Nabi Muhammad. Kalau Bismillahirrahmanirrahim jauh sebelumnya sudah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berkata terjemahannya dengan nama Allah. Yang maha baik. Apa artinya dengan nama Allah? Maksudnya saya mulai pekerjaan saya dengan nama Allah. Saya sadar bahwa pekerjaan saya ini tidak bisa terlaksana tanpa kuasa dan bantuan Allah. Itu arti bismillah. Saya sadar bahwa pekerjaan saya ini saya lakukan demi karena Allah. Tanamkanlah dalam diri Anda kuasa Allah dan gambarkanlah bahwa kuasa Allah itu adalah Dia yang Maha Pengasih dan Penyayang. Qalat ya ayyuhal malak uftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Maka berkata sang ratu yang kemudian dikenal namanya sebagai Ratu Balqis, wahai hadirin sekalian, berilah aku pandanganmu menyangkut persoalan yang kuhadapi ini. Saya tidak akan memutuskan sesuatu sampai kalian ikut menyaksikan dan memberi aku saran. Sangat demokratis perempuan ini ya. Bisa saja pemimpin itu perempuan, tidak harus lelaki. Ini ya kan? Iya. Oke. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaik fanzuri madza tu'murin. Mereka berkata, kami memiliki kekuatan. Kami memiliki kekuatan dan kemampuan yang besar. Tetapi semua persoalan kembali kepadamu. Kami taat kepadamu. Maka silahkan apa yang kamu perintahkan, kami akan ikut. Hebat ini perempuannya. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Perempuan Balqis berkata, itu raja-raja. Kalau masuk dalam suatu kota, mereka seringkali merusak kota itu dan menjajah penduduknya sehingga penduduk-penduduk yang tadinya mulia menjadi hina, memaksa mereka melakukan hal-hal yang tidak sempurna. Begitulah kebiasaan raja-raja. Saya akan memberikan kepada Sulaiman hadiah dan saya akan melihat bagaimana sikapnya terhadap hadiah itu. Ini kayaknya kan mau nyogok ya. Mau ngasih sesuatu. Mau kasih atau gitu. Iya. Oke. Ketika yang membawa hadiah-hadiah itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apa kalian mau kasih saya harta? Apa yang dianugerahkan Allah kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang engkau berikan itu. Kalian sudah bergembira dengan hadiah ini menganggap hebat. Tidak ada artinya buat saya. Kembalikanlah ini dan kita akan datang kepada mereka dengan tentara-tentara yang mereka tidak mampu bendung. Dan kita pasti akan mengeluarkan mereka dari tempat mereka itu dalam keadaan hina dan menyerah. Saya kira kita lanjutkan nanti. Baik, setelah ini Soraya bisa bertanya kepada Pak Quraisy. Ya. Tapi tahan dulu, kira-kira Anda juga ingin tahu seperti apa pertanyaan dari Soraya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Nabi SAW bersabda, melakukan sesuatu yang ringan tetapi bersinambung lebih baik daripada melakukan sesuatu yang berat tapi putus-putus. Betul.
lanjutkan lagi, dan pertanyaan dari Larasati sudah dari Soraya Larasati sudah bisa ditanyakan kepada Pak Quraisy. Ini mungkin mewakili pertanyaan Anda ya yang tidak bisa hadir di studio. Silakan ya. Pertanyaan pertama sih lebih ke arah puasa nih ya. Balik lagi sebenarnya tadi kita ngebahas mengenai Nabi Sulaiman, kan ayahnya Nabi Daud. Nah, aku tuh pengen tahu nih, banyak kan puasa kita yang sudah banyak orang tahu kan puasa Senin Kamis. Puasa sunnah Senin Kamis, dan aku pengen tahu nih kalau asal muasalnya puasa Daud tuh seperti apa, terus amalannya mungkin apakah dia itu pahalanya sama dengan puasa Senin Kamis atau bagaimana tuh Pak? Bagus. Nabi Daud ini dikenal bahwa beliau itu berpuasa sehari menjelang sehari. Jadi kalau Senin dia puasa, Selasa dia libur, puasa. Rabu dia puasa lagi, Kamis dia libur, Jumat dia begitu seterusnya. Seumur hidupnya? Seumur hidup. Luar biasa. Ya toh? Itulah puasa Daud. Kita boleh meniru puasa Daud. Nah, tetapi hemat saya, Ya. meniru Nabi Muhammad itu lebih mudah daripada puasa Daud. Betul. Ya kan? Maka meniru Nabi Muhammad adalah puasa Senin Kamis. Tapi mau puasa Daud, Nabi Muhammad tidak larang. Ya. Dalam konteks agama itu Nabi SAW bersabda, melakukan sesuatu yang ringan tetapi bersinambung lebih baik daripada melakukan sesuatu yang berat tapi putus-putus. Betul. Pada saat puasa Daud itu puasanya sudah sama belum, Pak Quraisy? Tanpa makan, tanpa minum maksudnya? Makan tanpa minum, dari pagi sampai sore, atau? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah ingat membaca suatu penjelasan tentang bentuk puasa umat-umat yang lalu. Tetapi intinya sama, menahan diri. Iya. Nah, apakah itu dari pagi sampai malam, apakah itu intinya sama bahwa umat-umat terdahulu berpuasa. Boleh jadi hanya menahan diri dari makanan tertentu, bisa. Tapi intinya menahan diri. Apakah puasa Daud ini dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau setengah hari dan lain-lain, saya tidak tahu. Ya, baik. Ketika tadi pasukannya Pak Quraisy ada manusia, burung, ada jin. Ada jin. Ini posisi jinnya bagaimana ya Pak Quraisy? Apakah ada di situ atau sudah ada pembahasan sebelumnya? Kalau di sini tidak ada, tapi di tempat lain ada. Bahwa mereka itu mendapat tugas-tugas dari Nabi Sulaiman. Antara lain tugasnya itu menyelam. Antara lain tugasnya itu membuat kolam-kolam yang besar. Saya kira itu. Baik. Balik lagi kalau dengan Allah yang maha pemberi ya, maha pemurah gitu. Kan kita biasanya bersyukur nih, kebanyakan umumnya persepsi lingkungan itu kan dengan beramal, dengan berbagi ya, mungkin wujudnya materi gitu kan, atau mungkin ada tenaga gitu. Apakah itu rasa syukur yang harus kita lakukan sebenarnya, atau seperti apa yang baiknya? Kadang kan mungkin ada orang yang mungkin nggak punya materi, atau mungkin juga nggak punya waktu untuk memberikan tenaga, entah dia sakit tapi dia ingin bersyukur sama Allah. Itu apa yang bisa dilakukan tuh Pak? Syukur juga bermakna menggunakan nikmat yang dianugerahkan Allah pada Anda sesuai dengan tujuan pemberiannya. Jadi kalau seorang tidak mampu melakukan sesuatu yang boleh jadi menyentuh orang banyak, paling tidak menyentuh dirinya, menyentuh keluarganya. Itu arti syukur. Syukur itu luas ya. Jadi syukur itu luas. Dan jangan pernah berkata Anda tidak diberi apa-apa oleh Tuhan. Nah, itu tidak bersyukur berarti. Terlalu banyak anugerah Tuhan ini, syukuri itu. Udara ini luar biasa. Iya. Baik. Oke, saya kira. Ya. Kita break dulu sebentar. Kalau masih ada pertanyaan, tahan dulu Soraya. Dan saya juga mungkin masih punya pertanyaan kepada Pak Quraisy. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Setiap yang berilmu harus mengakui anugerah Allah atas ilmu yang diperoleh. Jangan berkata ini saya nih, itu anugerah Allah. Mensyukurinya bukan saja dengan pengakuan lisan, tapi juga dengan mengamalkan dan menyesuaikan diri dengan ilmunya itu.
lanjutkan lagi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silakan Soraya, masih ingin bertanya pada Pak Quraisy. Nabi Sulaiman ini kan hidup jauh sebelum Nabi Muhammad kan. Dia menulis surat dengan Bismillahirrohmanirrohim. Begitupun juga waktu zaman Nabi Muhammad gitu. Sedangkan kalau kita nih kayaknya kan mau WhatsAppan atau mungkin atau sekedar telepon, tapi kan selalu Assalamualaikum. Itu apakah sebaiknya gitu kita mengikuti mencontoh Nabi dengan Bismillah atau harus dengan Assalamualaikum yang seperti pada umumnya orang biasa? Bagus, bagus. Ada yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersifat wajib, ada yang bersifat anjuran, ada yang menggambarkan bahwa itu boleh. Beda anjuran dengan boleh, ya toh? Anjuran yang boleh. Nah, yang bersifat wajib, wajib Anda lakukan. Yang bersifat anjuran, maka baik kalau Anda lakukan, tapi tidak berdosa kalau Anda tidak lakukan. Berarti yang wajib itu yang Assalamualaikum. Nah, Belum sampai situ. belum. belum. Yang wajib itu, oke, Assalamualaikum, oke, kita lanjutkan. Tidak wajib mengucapkan Assalamualaikum. Tidak wajib. Nah, tetapi menjawabnya wajib. Oh iya. Ya kan? Jadi Anda bertemu dengan satu orang, bagus, Assalamualaikum. Ya. Yang mendengar, yang Anda ucapkan kepadanya itu wajib menjawab. Tapi kalau Anda enggak ini, hey, boleh-boleh aja. Iya. Betul. Begitu kan? Iya, Nah, iya, iya. begitu juga bismillah. Tidak wajib Anda membaca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau kita mau lebih lanjut, menyembelih binatang pun tidak wajib baca bismillah. Tapi anjuran. Anjuran. Itu dalam pandangan Imam Syafi'i. Iya, iya. Jadi kalau ada satu orang tidak baca bismillah waktu ini, Iya. tidak apa-apa. Asal jangan tujuan penyembelihannya adalah untuk dijadikan sesaji. Ya. Ya, jadi ada anjuran, ada ini. Saya kira itu. Iya. Baik, cukup ya Soraya. Cukup. Ya? Kita masuk pada kesimpulan. Kita kalau masuk begitu. pada kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan, setiap yang berilmu harus mengakui anugerah Allah atas ilmu yang diperoleh. Jangan berkata ini saya nih, itu anugerah Allah. Mensyukurinya bukan saja dengan pengakuan lisan, tapi juga dengan mengamalkan dan menyesuaikan diri dengan ilmunya itu. Siapa yang punya ilmu yang dia tidak amalkan itu sangat berbahaya. Jangan pernah berkata bahwa Anda yang terhebat. Nabi Sulaiman yang dianugerahi kerajaan yang tidak dianugerahkan kepada siapapun selain beliau tidak berkata bahwa dia yang terunggul, tetapi berkata beliau unggul atas banyak, bukan kebanyakan orang. Ya kan? Nabi Sulaiman diajar Allah bahasa burung. Memang burung berkomunikasi paling tidak antar sesamanya. Belakangan ini ditemukan bahwa setiap jenis burung memiliki cara khusus berkomunikasi seperti melalui gerak, suara, atau isyarat. Itu semua diketahui dan diajarkan Allah kepada Nabi Sulaiman. Semut merupakan jenis hewan yang hidup bermasyarakat dan berkelompok. Hewan ini memiliki keunikan antara lain ketajaman indera dan sikapnya yang sangat berhati-hati serta etos kerjanya yang sangat tinggi. Teladanilah itu. Agama tidak melarang seseorang tertawa. Nabi Sulaiman tertawa kan? Nah. Nabi Muhammad pun tertawa, tapi tidak terbahak-bahak atau lupa diri. Yang dilarangnya hanyalah menjadikan hidup seluruhnya canda, tanpa memikirkan hal-hal yang serius atau bermanfaat. Mau canda, berdakwah pun boleh canda, tapi jangan semuanya canda. Betul. Ya kan? Hidup bukan hanya canda. Jangan andalkan amal kebajikan yang Anda lakukan. Karena itu betapapun banyaknya, terlalu kecil dan boleh jadi tanpa sadar disertai oleh pamrih dan riya. Andalkanlah kasih sayang Allah dan mohonlah agar tidak diperlakukan berdasar keadilannya, tetapi berdasar rahmatnya. Satu lagi, penguasa hendaknya memperhatikan masyarakatnya. Juga tidak langsung menerima atau menolak laporan yang diterimanya. Sebagaimana ia perlu memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan mereka. Itu, saya kira itu sebagian dari Baik, kesimpulan. terima kasih Pak Quraisy. Terima kasih Soraya sudah hadir di Tafsir Al-Misbah. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya bisa hadir kembali.
Amin, amin. Terima kasih juga Anda sudah menyaksikan. Mudah-mudahan Tafsir Al-Misbah bisa terus menemani indahnya bulan suci Ramadan dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.